Alhamdulillah. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil istiqlal wal hurriyyah. Wa afhamana min 'ulumid din wal 'aqidah. Wa bayyana lana wa arsyadana al akhlaq al karimah wal a'mal as salihah. Alhamdulillah alladzi bi dzikrihi dzakirun wa bi syukrihi syakarahu syakirun. وفي فضله طمع الطامعون وعلى واسع جوده أول المعولون. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimani rahimakumullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khamsun idza talaitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna." Kata Rasulullah kepada para muhajirin, wahai kaum muhajirin, ada 5 perkara yang apabila 5 perkara ini menimpa kalian, maka 5 perkara ini akan menjadi sebab kehancuran dan kebinasaan bagi kalian dan negeri kalian. Dan aku, kata Rasulullah, selalu berdoa dan berharap agar kalian tidak pernah menjumpai 5 perkara ini. Ma'asyiral muslimin, adapun perkara yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam tadhharil fahishata fi qaumin qad hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Yang pertama, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perkara pertama yang hendaknya kita hindari, yang pertama apabila telah banyak muncul perzinahan. Apabila telah banyak muncul perzinahan pada suatu negeri dan perzinahan itu sudah dilakukan secara terang-terangan, sudah dilegalkan dan sudah dilakukan tanpa adanya malu lagi, maka Allah Subhanahu wa taala akan menimpakan kepada penduduk negeri itu penyakit ta'un. Ditambah lagi dan bencana kelaparan yang sangat dahsyat, yang mana bencana kelaparan ini belum pernah terjadi pada kaum-kaum sebelum kita. Ma'asyiral muslimin, zina adalah perbuatan keji dan hina, yang mana dengan zina itu akan muncul kerusakan, akan muncul permusuhan. Karena zina adalah merusak kehormatan sebuah keluarga, merusak tatanan nasab dan garis keturunan dari sebuah keluarga, yang mana nantinya dengan itu akan menimbulkan banyak perselisihan dan banyak kebencian. Allah Subhanahu wa taala juga telah berfirman di dalam Al-Qur'an. Allah berfirman, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Maka janganlah kalian sekali-kali mendekati perzinahan, karena perzinahan suatu yang keji dan kotor serta seburuk-buruk jalan yang jelek, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, dari ayat ini juga merupakan pesan bagi para pemimpin keluarga, para bapak, para istri, para suami, agar benar-benar menjaga, agar benar-benar melindungi keluarga mereka dari hal-hal yang dapat mengarah pada perzinahan. Maka sejak dini ajarkan kepada anak-anak dan istri-istri kita tentang pemahaman apa itu aurat bagi seorang muslim dan muslimah, pemahaman tentang bagaimana batasan-batasan aurat di dalam Islam. Fahamkan kepada mereka siapa itu mahram kita dan siapa yang bukan mahram kita. Kita perhatikan bagaimana pergaulan yang dituntunkan di dalam Islam. Kita jelaskan kepada mereka apa pentingnya hijab, apa pentingnya jilbab, apa pentingnya niqab dan lain sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dan keluarga kita semua dari hal-hal perzinahan dan apa-apa yang bersangkutan dengan perzinahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimani rahimakumullah, yang
Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yaqdir mikyala wal mizana illa ukhidhu bis-sinina wa shiddatil mu'nati wa juril sultani alaihim. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila telah banyak terjadi dalam sebuah negeri para pedagang, para pengusaha yang suka berkhianat, yang suka menipu, yang suka mengurangi timbangan, yang suka mengurangi takaran, yang suka memotong-motong meteran dan mengurangi meteran, maka tunggulah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azab Allah yang akan turun berupa paceklik yang panjang dan kesusahan di dalam mencari kehidupan, serta akan diangkatnya seorang yang zalim sebagai pemimpin dan penguasa atas mereka di negeri mereka sendiri. Allah Subhanahu wa taala mengharamkan perbuatan curang karena kecurangan adalah perbuatan zalim dan kecurangan adalah bentuk dari pencurian atas hak orang lain. Sedangkan Islam adalah agama yang sangat menjaga dan melindungi hak-hak seluruh umat manusia. Maka dari itu jauhilah perbuatan curang, perbuatan khianat di dalam setiap muamalah kita, agar kita selalu mendapatkan keberkahan di dalam rezeki kita dan terhindar dari siksa dan murka Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yamna'u zakata wa amwalihim illa muni'u al-qatra minas sama' wa laula al-baha'im lam yumtiru." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemaksiatan dan perkara ketiga yang bisa mendatangkan bencana dan musibah bagi suatu negeri adalah apabila suatu negeri para penduduknya sudah menahan zakat harta, enggan untuk mengeluarkan zakat wajib dari harta mereka, maka Allah Subhanahu wa taala juga akan menahan turunnya hujan dan keberkahan pada negeri mereka. Namun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar kepada hewan-hewan ternak yang ada di negeri itu, maka Allah turunkan hujan di negeri itu hanya sebatas kebutuhan dan kepentingan untuk hewan-hewan ternak itu saja. Ma'asyiral muslimin, zakat adalah salah satu bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala melalui harta yang telah Allah titipkan kepada kita, agar kita bisa keluarkan dari harta yang dititipkan Allah kepada kita itu hak-hak orang-orang yang membutuhkannya dan mereka-mereka yang berhak menerimanya, sebagai salah satu wujud kepedulian kita yang sekaligus bentuk rahmat kita, kasih sayang kita kepada sesama manusia yang sedang membutuhkan, yang sekaligus dapat menumbuhkan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala akan turunkan dari langit setelah kita bisa menebarkan kasih sayang dan rahmat di atas muka bumi ini, sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya. Beliau bersabda, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Cintailah, kasihilah, sayangilah penduduk bumi, maka niscaya pasti penduduk langit nantinya akan mencintai dan menyayangi kamu. Ma'asyiral muslimin, perkara yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa lam yanqudu ahdallahi wa rasulih illa sallallahu alaihim aduwan min ghairihim fa akhadhu ba'dhum ma bi aydihim." Yang keempat, apabila suatu negeri telah melanggar perjanjian mereka dengan Allah dan Rasulnya, maka Allah akan mendatangkan ke negeri tersebut musuh-musuh dari bangsa lain yang akan menjajah, yang akan merampas harta-harta mereka dari tangan mereka sendiri. Maka marilah kita selalu jaga, kita selalu pelihara, kita selalu tepati perjanjian-perjanjian kita kepada Allah dan Rasulnya yang berupa amanat dari Allah untuk melaksanakan dan menegakkan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah, serta amanat untuk terus kita menjaga keutuhan agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi dan sekaligus menjaga kemuliaan dan ketinggian kalimat Allah Subhanahu wa taala dan nama Allah Subhanahu wa taala di atas negeri ini. Ma'asyiral muslimin, yang terakhir kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu perkara lagi yang bisa menyebabkan kehancuran bagi suatu negeri dan bangsa adalah wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallahu illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Yang kelima, jika suatu negeri para pemimpin-pemimpin mereka dari pemimpin yang paling tinggi yaitu kepala negara sampai dengan pemimpin yang paling rendah yaitu kepala keluarga tidak mau mengambil hukum dan berhukum dengan hukum yang telah ditetapkan di dalam kitab Allah serta meragukan akan keadilan dari hukum-hukum Allah itu tersebut, maka Allah akan menimbulkan kekacauan di tengah-tengah mereka karena sebab perselisihan yang terjadi di antara sesama mereka atas suatu ketidakadilan di dalam mengambil dan memutuskan suatu hukum yang bukan datangnya dari kitab Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, inilah 5 perkara yang menjadi peringatan dan ancaman dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, yang mana 5 perkara ini sangatlah berbahaya, sangatlah menakutkan, yang bisa menghancurkan suatu negeri dan membinasakan suatu bangsa. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya kepada kita, mengingatkannya kepada kita agar kita selalu menjauhi dan berhati-hati dari 5 perkara maksiat yang membinasakan ini. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami dan jauhkan kami dan negeri kami dari musibah dan bencana yang penyebab utamanya adalah dosa-dosa dan kemaksiatan kami. Aku qouli hadza fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.